Cerita bermula di tahun 1941 tepatnya di Thailand Selatan. Di tengah panasnya awal Perang Dunia Kedua, pasukan militer Thailand tengah bersiap. Pelantikan prajurit baru berlangsung, namun semangat tempur para pasukan muda justru terganggu oleh kesenangan duniawi. Mereka menyelinap keluar untuk mencari hiburan, menyewa wanita penghibur seolah-olah perang hanyalah formalitas. Tak heran, sang kapten marah. Tapi anehnya meski dihukum, para prajurit muda ini justru mempermainkan sang atasan tanpa sedikit pun rasa takut. Tak jauh dari sana, seorang kopral bernama Mac sedang menikmati kabar bahagia. Kekasihnya yang bernama Pen tengah mengandung anak mereka. Kabar itu membuat Mac mantap untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Pen pun menyambut kabar itu dengan penuh haru dan antusias. Di tengah ketegangan perang, mereka menemukan secercah harapan. Namun, suasana bahagia itu tak bertahan lama. Seorang nelayan datang dengan kabar buruk bahwa pasukan musuh telah mendekat. Kegelisahan langsung menyebar. Para petinggi militer Thailand segera mengadakan rapat dengan pihak Jepang. Dalam pertemuan itu, pihak Jepang menyombongkan senjata biologis yang mereka klaim akan mengubah jalannya perang. Namun, pihak Thailand tak ingin tunduk begitu saja. Mereka bersikeras untuk bertahan dan melawan walau dengan kekuatan yang terbatas. Sementara itu, Mac punya beban lain. Adiknya Mo juga ikut direkrut sebagai prajurit muda. Ibu mereka sudah lebih dulu kehilangan suami di medan perang dan kini dua anaknya pun terlibat dalam konflik yang sama. Mok sendiri tak pernah berminat menjadi tentara. Ia sempat beberapa kali mencoba kabur dari pelatihan, namun selalu gagal karena dicegat oleh sang kakak. Meski ragu dan takut, mereka kini tak punya pilihan lain. Ini bukan soal pilihan, tapi soal tanggung jawab. Ketika situasi semakin panas, pasukan Jepang akhirnya benar-benar mendarat di pantai-pantai Thailand dari Songkhla hingga Patani. Ketika kenyataan itu menampar wajah-wajah muda pasukan junior, mereka tak bisa menyembunyikan ketakutan. Tangis dan kepanikan menyebar. Mo yang tak ingin mati sia-sia memilih melarikan diri bersama beberapa temannya. Namun, pelarian itu justru membawanya ke dalam bahaya yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kesunyian yang mencekam, sebuah peti misterius muncul. Di dalamnya bukan senjata, tapi satu zombie. Sejak itu, kekacauan mulai menyebar. Orang-orang berubah, bukan hanya menjadi gila, tapi buas dan mengerikan. Mok yang terjebak sendirian dan jatuh ke dalam lumpur hisap ditarik oleh makhluk mengerikan seorang tentara yang telah berubah menjadi zombie. Dalam situasi genting, Jepang dan Thailand mencoba membuka ruang negosiasi untuk gencatan senjata. Tapi di balik upaya damai itu, muncul kekacauan baru. Di salah satu shelter Jepang, zombie mulai menyerang. Alih-alih melarikan diri, pasukan Jepang justru mencoba menangkap makhluk-makhluk itu. Dan disitulah semuanya lepas kendali. Di sisi lain, Pen yang bertugas sebagai medis berusaha menenangkan para penyintas. Ia berpegang pada harapan bahwa orang-orang yang mereka cintai masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Max sendiri akhirnya tiba di barak militer Thailand yang sudah sunyi. Yang tersisa hanyalah kekacauan, tumpukan mayat, dan organ-organ yang berserakan. Ketika menemukan bawahannya yang tampak terluka di dalam sebuah lubang, Mac berusaha menolong. Namun, yang ia temukan bukan lagi manusia. Bawahan itu telah berubah menjadi zombie dengan wajah dan tubuh yang tak lagi bisa dikenali. Dari situ, Mac mulai memahami sesuatu. Makhluk-makhluk ini hanya bisa dilumpuhkan dengan api. Ia segera melaporkan temuannya pada sang kapten, tapi reaksinya tak seperti yang ia harapkan. Banyak yang tak percaya, bingung, bahkan menolak menerima kenyataan mengerikan yang sedang mereka hadapi. Mok yang sebelumnya tertelan lumpur hisap dan diselamatkan oleh zombie, kini bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya telah terinfeksi dan bukan hanya itu, kini ia justru memimpin pasukan zombie untuk menyerang. Namun di tengah kebuasan bentuk barunya, tersisa sedikit kesadaran dalam dirinya. Di balik mata kosong dan gerakannya yang liar, ia mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi padanya. Sementara itu, salah satu petinggi Jepang membuka kembali catatan lama dari proyek rahasia bernama Fumetsu yang dimulai sejak tahun 1939. Proyek itu dikembangkan oleh seorang dokter yang menciptakan virus mematikan, sebuah formula yang bisa membuat manusia menjadi makhluk agresif, bertenaga besar, dan haus daging. Tapi dalam catatan itu juga disebutkan, ada beberapa kasus di mana korban infeksi tetap mempertahankan kesadaran dan emosi, persis seperti yang kini terjadi pada Mok. Saat Mok melihat kalung yang dulu diberikan oleh kakaknya, ingatan lama kembali menghantam kesadarannya. Perasaan sedih muncul di wajah yang kini sudah tak lagi manusiawi. Meskipun tubuhnya telah berubah, hatinya masih mengenang siapa dirinya dulu. Di tempat lain, Mac masih terus mencari adiknya. Ia gelisah dan cemas karena Mok tak kunjung ditemukan.
Ia bahkan sempat bertanya pada Pen, namun sang kekasih juga tak tahu di mana Mok berada. Tak lama perintah datang dari pihak Jepang. Kapten militer Thailand dan Mac diminta untuk merapat ke markas Jepang. Di sana semuanya mulai terungkap. Kekacauan ini bermula dari keteledoran tentara Jepang sendiri yang tanpa sengaja membiarkan peti berisi eksperimen biologis bocor. Itulah awal mula semua infeksi yang kini menyebar luas. Mac dan Kapten Thailand jelas tak habis pikir, tapi penyesalan tak bisa mengubah apapun. Kini, musuh yang sesungguhnya bukan lagi Jepang atau Thailand, melainkan para zombie yang menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Sebuah tim khusus bernama Satgas Penghancur dibentuk. Dipimpin oleh Kapten Kamaru, tim ini bertugas menangkap para zombie hidup-hidup demi penelitian lanjutan. Di tengah keterasingannya sebagai zombie, Mok mulai menolak kenyataan. Ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan pistol, tapi saat emosinya memuncak, tubuhnya justru mengeluarkan cairan panas yang memicu api. Tubuhnya seperti bereaksi terhadap tekanan batin. Dokter Jepang sebelumnya pernah mencatat virus ini sangat rentan terhadap suhu tinggi. Reaksi itu membuktikan tubuh para zombie menyimpan energi panas yang tak stabil. Untuk bertahan hidup, para zombie kini memilih tinggal di dalam gua dan merendam diri dalam air dingin, sebuah cara alami untuk menekan suhu tubuh mereka. Satgas Penghancur mulai bergerak. Tujuannya menangkap mereka hidup-hidup. Meskipun niat awal adalah menghindari pertumpahan darah, kenyataannya tidak semudah itu. Saat rasa lapar menyerang, zombie akan tetap memburu hewan, bahkan manusia. Ketika tim mulai menemukan jejak para zombie, mereka memutuskan bersembunyi dan menyusun rencana. Kapten Kamaru mengambil tindakan nekat. Ia melukai lengannya sendiri untuk memancing zombie keluar dengan aroma darah segar. Strategi ini berhasil, zombie mulai berdatangan dan satu persatu berhasil ditangkap. Sesampainya di markas, amarah Mac memuncak. Ia tak tahan melihat zombie disiksa seperti hewan percobaan. Ia merasa ini sudah melampaui batas. Namun, pihak Jepang beralasan bahwa mereka tak ingin membunuh makhluk itu, melainkan mereka hanya ingin mempelajari perilaku dan cara kerja virusnya. Dalam pengamatan itu, satu hal mengejutkan terungkap. Tembakan biasa tak lagi mempan terhadap zombie. Namun saat dalam kondisi kenyang dan tenang, para zombie perlahan memunculkan kembali sisi kemanusiaannya. Mereka mulai berbicara, bahkan membayangkan hidup yang tak sempat mereka jalani. Andai mereka bukan tentara, apa jadinya hidup mereka? Momen itu menjadi ironi menyedihkan. Beberapa zombie bahkan tampak menitikkan air mata, dan yang tak kalah mengejutkan, mereka mulai bernyanyi. Para zombie yang menyadari kelompok mereka mulai berkurang kini memutuskan untuk mendatangi desa. Mereka ingin mencari dua orang yang sangat penting, Kai dan juga In. Zombie Kai yang awalnya dipenuhi amarah dan keinginan untuk menyerang, tiba-tiba terdiam saat melihat sang ayah datang menghampirinya. Sang ayah tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah berubah menjadi makhluk seperti itu. Namun, momen haru itu tak berlangsung lama. Kapten Kamaru menembak ayah Kai tanpa ampun karena dianggap membahayakan. Zombie Kai hanya bisa menatap tubuh ayahnya yang tergeletak. Melihat kejadian itu, Mac tak sanggup berdiam diri. Ia mencoba membela Kai, namun justru membuat keadaan semakin kacau. Akhirnya, Kapten Kamaru memerintahkan Mac keluar dari misi. Meski begitu, Kapten mulai menyadari satu hal. Para zombie ini masih memiliki perasaan dan mereka merindukan orang-orang yang mereka cintai. Dan dari situlah rencana pengepungan desa mulai dirancang. Di sisi lain, Pen yang sedang dalam perjalanan pulang ke desa mengalami masalah dengan sepedanya. Saat mencoba memperbaiki, ia terkejut karena menemukan potongan tubuh manusia berserakan di jalan. Sementara itu, di desa, warga mulai merasa ketakutan. Mereka memanggil dukun dan melakukan ritual khusus untuk mengundang roh-roh jahat agar membantu melindungi mereka. Namun, siapa sangka, justru ritual itu seolah menjadi undangan bagi para zombie untuk datang dan memburu siapapun yang ada di desa. Di tengah suasana mencekam, sang ibu dari Mok terlihat sedang berdoa memohon keselamatan anaknya. Dan saat itu juga Mok muncul, ia datang hanya untuk melihat sang ibu. Semua zombie kini berpencar, masing-masing mencari anggota keluarga mereka. Tak lama kemudian, Pen tiba di desa. Mac segera memberikan arahan pada ibunya, jika sesuatu yang mencurigakan mendekat, gunakan api untuk bertahan. Sementara itu, ia sendiri bergegas untuk menyelamatkan warga lain yang masih tersisa. Namun, ancaman tak berhenti di sana. Zombie Sak kini mulai mengejar keluarganya. Ia tak mampu menyembunyikan keinginan terdalamnya, ia hanya ingin tetap bersama anaknya. Tapi, saat itulah Satgas Penghancur, pasukan gabungan dari Jepang dan Thailand, muncul.
Ketika mereka mencoba menembak Sak, situasi langsung memanas dan tak bisa dikendalikan. Sak marah. Kemarahannya mengundang para zombie lain untuk ikut menyerang, tapi yang menarik, para zombie hanya menyerang pasukan Jepang. Mereka tahu siapa biang kerok dari semua kekacauan ini. Di tengah pertempuran, Kapten Kamaru justru tewas ditembak oleh tentaranya sendiri. Meg, yang menyaksikan semuanya, kini melihat sang adik menangis di atas jasad Kapten. Meski para zombie ini haus darah, mereka sebenarnya tak ingin menyakiti keluarga, apalagi orang-orang yang berarti dalam hidup mereka. Namun, tanpa pilihan lain, Meg mengangkat senjatanya. Ia menembak adiknya sendiri, bukan karena benci, tapi karena ia tahu tak ada lagi harapan untuk kesembuhan. Sayangnya, keputusan itu justru berbalik. Meg yang diliputi emosi ikut berubah menjadi zombie, karena ternyata emosi bisa membuat virus ini kembali aktif dan menyebar dalam tubuh manusia. Setelah semua kekacauan yang tak terkendali itu, warga desa akhirnya dikumpulkan di perbatasan barak Jepang Selatan. Mereka mencoba mencari jawaban, tapi yang mereka dengar hanyalah kabar palsu tentang binatang buas yang menyerang di malam hari. Namun warga tahu, mereka datang bukan untuk mendengar dongeng, mereka datang untuk mengidentifikasi mayat. Untuk mencari tahu apakah orang-orang yang telah mereka cintai masih bisa mereka temukan meskipun hanya dalam bentuk nama dan jasad. Di antara semua kekacauan itu, ibu dari Mok sangat terpukul. Ia baru saja mendapat kabar bahwa sang anak masuk dalam daftar orang-orang yang telah gugur. Hatinya remuk. Namun, di balik berita duka ini, ada kenyataan yang jauh lebih kejam. Kapten Kamaru tahu jika kebenaran tentang eksperimen zombie ini tersebar, seluruh dunia akan mengutuk mereka. Maka, satu-satunya cara untuk menghilangkan jejak adalah membunuh semua penduduk desa. Semua kematian akan dicatat sebagai korban perang. Thailand sempat menolak rencana ini, tapi sebagai pemimpin Satgas Penghancur, Kamaru merasa tak punya pilihan lain. Jika dunia tahu Jepang menciptakan senjata biologis, negara mereka akan diperangi. Sementara itu, Meg yang kini telah menjadi zombie sepenuhnya mulai merasakan frustrasi mendalam, dan Mok yang baru saja melihat zombie In dimangsa oleh zombie lain mempertanyakan semua ini. Ketika Mok nyaris diserang, Meg langsung muncul untuk menolongnya. Tak lama kemudian, Kai datang. Ia berhasil kabur setelah disiksa pasukan Jepang. Dengan luka yang masih segar, Kai memberitahu bahwa seluruh keluarga mereka akan dihabisi, sama seperti ayahnya dulu. Tidak ada jalan lain. Mereka harus melawan, bersatu demi bertahan hidup. Kini, Meg memimpin pasukan zombie. Ia berdiri di garda terdepan dengan satu tujuan, yaitu perlawanan. Namun di sisi lain, pihak Jepang mulai memainkan tipu daya. Mereka mengiming-imingi keluarga zombie untuk dibawa ke hutan dan dipertemukan kembali dengan anak-anak mereka. Tapi saat pertemuan itu terjadi, tentara Jepang malah menembaki semua keluarga tanpa ampun. Mereka tidak ingin ada saksi mata yang tersisa. Zombie-zombie yang melihat hal itu langsung terpancing emosi. Air mata tumpah, amarah membuncah. Meg pun tak kuasa, ia menggigit kekasihnya dan bahkan ibunya sendiri agar mereka tidak dibunuh, melainkan ikut menjadi zombie agar bisa terus bersama mereka. Namun, semua ini ternyata jebakan. Jepang telah menyiapkan kurungan besar. Ketika para zombie terperangkap, emosi Meg meledak. Ia marah. Dan bersama zombie lainnya, mereka menghancurkan pagar penghalang yang menjebak mereka. Pasukan Jepang mulai panik dan akhirnya mereka mundur. Meg yang tak ingin kekasihnya mati kini justru membuat Pen menjadi zombie. Tapi ketika ia mencoba membunuh zombie lain yang tak setuju dengannya, Pen menghentikannya. Pen berdiri menghadang dan itu memicu ledakan emosi baru dari Meg. Meg berubah menjadi monster-monster sesungguhnya. Dalam amukannya, Meg membunuh atasan Kapten Kamaru yang sempat mencoba menghentikan aksi pembantaian terhadap warga Thailand. Dan kini, Kamaru memiliki satu harapan terakhir untuk menghapus semua bukti. Catatan eksperimen menunjukkan zombie bisa dibakar hidup-hidup. Maka, ia memulai perburuan akhir. Dengan pasukan lengkap, ia memburu zombie tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, di tengah penderitaan kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, para zombie juga tidak tinggal diam. Di dalam gua yang gelap dan pengap, Kamaru dan pasukannya berjalan perlahan tak sadar bahwa mereka sudah dikepung. Dalam ruang sempit yang hanya cukup untuk satu orang berjalan, zombie menyerang dengan cepat. Mereka dipimpin langsung oleh Meg. Sementara itu, Mo, yang baru kembali setelah berjalan cukup jauh, masih belum tahu apa-apa. Ia tiba-tiba mendapati pertempuran sudah pecah. Tembakan dilepaskan, tapi tidak ada yang mampu membunuh para zombie.
Pasukan Jepang mulai terpojok. Lorong-lorong gua terlalu sempit untuk melarikan diri. Satu persatu prajurit hilang, hanya menyisakan Kapten Kamaru. Ia mencoba menyamarkan bau tubuhnya dengan lumpur, tapi tetap tercium. Mo yang kini menyadari teman-temannya, termasuk sang kakak, sudah berubah menjadi monster. Mereka menyerang siapa saja tanpa ampun. Ia tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan penuh keyakinan, Mok mengambil senjata penyembur api milik pasukan Jepang. Tanpa ragu, ia membakar para zombie satu persatu. Dalam kobaran api, tubuh-tubuh para zombie mulai terbakar. Tapi mereka tidak membalas. Mereka justru memeluk tubuh-tubuh pasukan Jepang ikut terbakar bersama. Hingga akhirnya, Mo pun membakar dirinya sendiri. Ia ingin mengakhiri semuanya, menghapus virus ini dari Thailand sampai tak tersisa satupun jejaknya. Dan film pun selesai guys. Dan begitulah akhir dari cerita tragis perjuangan para zombie yang sebenarnya hanya ingin pulang. Ingin bertemu kembali dengan keluarga mereka. Tapi dunia terlalu kejam untuk memberi mereka kesempatan. Kalau kalian suka dengan alur dan tragedi yang dalam seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita film lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.